putih. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Ya kawan-kawanku sekalian, Papua bukan merah putih kawan-kawanku. Papua bukan merah putih. Tapi apa kawan-kawan? Bintang kejora. Ya, Papua adalah bintang kejora. Rasnya Papua adalah ras Melanesia. Sedangkan Indonesia adalah ras Mongolia. Nah, ini menjadi perbedaan yang sangat signifikan yang perlu kita perhatikan. Karena kenapa? Ini menjadi cerminan bahwa Indonesia dengan Papua itu berbeda, kawan-kawan. Memiliki ras yang berbeda, lagu kebangsaan yang berbeda, bendera yang berbeda. Ya. Tapi yang menjadi ironis adalah kenapa kok dibilang Papua bagian dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, di sini kami yang mungkin sedikit orang ini turun ke jalan dalam rangka untuk memperingati 56 tahun New York Agreement atau Perjanjian New York. Di sini kami katakan bahwa New York Agreement adalah ilegal di atas tanah Papua. Karena kenapa? Perjanjian New York yang kemudian dilakukan pada saat itu tanpa melibatkan satu orang pun atau orang asli Papua untuk menyampaikan pendapat di pada saat itu. Nah, padahal undang-undang sudah mengatakan bahwa setiap warga negara, setiap orang berhak menyampaikan aspirasi, berhak menyampaikan pendapat di depan umum, kawan-kawan. Nah, bahkan adapun kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang ada di Papua itu ikut terlibat dalam penandatanganan bahkan penentuan. Mereka dibawa tudangan senjata, kawan-kawan, dikarantinakan, kawan-kawan. Nah, ini menjadi cerminan bahwa Indonesia mewarisi sampah haram sejarah, kawan-kawan. Sampah haram sejarah dari fasisme Jepang, kolonialisme Belanda, dan lain-lain sebagainya yang pernah menjajah bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Indonesia tidak mengambil hikmah daripada penjajahan yang dialami yang sekian tahun lamanya. Yang menjadi ironis kan itu, kawan-kawan. Mereka berbalik dan menjajah bangsa-bangsa yang lain. Nah, kawan-kawan sekalian, ini perlu kita perhatikan bahwa kemerdekaan bangsa Papua telah dideklarasikan sejak 1961, 1 Desember 1961. Namun kemerdekaan itu berlangsung hanya 18 hari, kawan-kawan. Karena kenapa? Karena pada tanggal 19 Desember 1961 Bung Karno mengeluarkan operasi akses Trikora jurnalis di WETS untuk bagaimana Papua, menggagalkan berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi bangsa WETS Papua. Pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, New York terhadap bangsa kulit hitam bernama keriting itu bangsa Papua, bangsa WETS Papua. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil, kolonialisme Indonesia, demokratis dalam proses maka pemerintah Indonesia penentuan nasib sendiri, mengeluarkan obat keperluan sejarah dan sebagai bagaimana mereka menutupi kesalahan yang kemudian mereka berbuat terhadap bangsa Papua. Mereka keluarkan otsus atau
kawan-kawan. Tapi kenapa? Otonomi khusus boleh saya katakan hoax kawan-kawan. Karena kenapa? Tidak terrealisasikan secara benar kawan-kawan. Tidak terrealisasikan secara benar. Orang Papua tidak membutuhkan pembangunan, tidak membutuhkan jalan, tapi mereka membutuhkan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan kawan-kawan. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum operasi militer dan juga sebelum Freeport itu masuk ke tanah Papua dan beroperasi di sana, rakyat Papua, bangsa West Papua masih dalam keadaan yang aman-aman saja kawan-kawan. Karena kenapa? Mereka hidup menyesuaikan dengan alam dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika beroperasinya PT Freeport, di sanalah terjadi pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pencerahan dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena ulah dari PT Freeport itu, ulah daripada kolonial Indonesia, Belanda, dan juga Amerika Serikat yang dimana mereka memperebutkan modal yang bukan milik mereka kawan-kawan sekalian, bukan milik mereka. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama bahwa Indonesia untuk sementara ini sejak kepemimpinannya Bung Karno sampai hari ini Jokowi Yusuf Kala, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di atas tanah Papua tidak pernah terselesaikan kawan-kawan. Kita hitung dari sejak tahun 2000-an, sejak dikeluarkan otonomi khusus, sebanyak 8.382 jiwa itu yang diambil data mental, yang dilihat secara kasat mata. 8.382 orang yang telah mati demi modal yang ada di Papua itu. Belum lagi dihitung dari sejak tahun 1961, belum lagi penculikan, pembantaian, kematian orang Papua yang tidak diketahui. Sudah beribu jiwa kawan-kawan yang menjadi tumbal bagi modal yang ada di tanah Papua, modal yang diperebutkan oleh kolonialisme Indonesia, kolonialisme Belanda, juga Amerika Serikat. Bukan sedikit jiwa yang termakan, yang jadi korban, bukan sedikit jiwa kawan-kawan. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, perluasan sejarah, dan pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian terjadi di atas tanah Papua kawan-kawan. Perlu Perserikatan Bangsa-Bangsa memperhatikan akan hal ini kawan-kawan. Juga ada beberapa tuntutan buka akses jurnalis di West Papua. Karena kenapa? Setiap tindakan represif, tindakan pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan yang terjadi di atas tanah Papua tidak diketahui oleh kebanyakan, oleh publik kawan-kawan. Tidak diketahui oleh publik kawan-kawan. Ini karena kenapa? Karena akses jurnalis di atas tanah Papua itu sendiri tidak ada kawan-kawan. Makanya pembohongan publik, pembohongan massal terhadap publik itu terjadi kawan-kawan. Nah, ini yang membuat kami orang Indonesia yang mungkin 1% dari populasi orang Indonesia yang kemudian yang 100%, hati kami menangis melihat saudara-saudara kami, orang tua kami di atas tanah Papua dibunuh, dijarah, diculik, dan lain-lain sebagainya. Yang melakukan hal ini siapa kawan-kawan? Untuk mempertahankan modal, melindungi modal, menjaga modal. Indonesia mengkolonialisasi bangsa lain, yaitu bangsa West Papua. Ini menjadi lucu kawan-kawan. Sangat lucu kalau kita pikir-pikir secara logika. Bahkan logika pun tidak bisa menerima akan hal ini kawan-kawan. Ya, jadi persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di atas tanah Papua itu hanyalah persoalan
mempertahankan modal, persoalan politik, persoalan ekonomi, sehingga rakyat Papua, bangsa West Papua menjadi tumbal, dan bukan sedikit yang menjadi tumbal, kawan-kawan. Sejak 1961 bahkan sampai hari ini, maka kami menuntut tarik TNI Polri, organik maupun non-organik dari tanah Papua. Karena kenapa, kawan-kawan? Pembantaian, pembunuhan terus terjadi di atas tanah Papua. Selagi TNI Polri masih berjaya di atas tanah Papua, belum lagi akan direncanakan untuk membangun pos-pos militer di atas tanah Papua. Apa yang akan terjadi ke depan, kawan-kawan? Nah, prediksi dari kawan-kawan, yang sekarang ini tersisa mungkin 40%. Mungkin prediksi kawan-kawan mungkin setelah tahun 2020 hanya tinggal 20%, kawan-kawan. Itu orang asli Papua. Dan selain dari itu adalah bangsa asing yang kemudian tinggal di atas tanah Papua. HIV, AIDS, dan lain-lain sebagainya. Itu terjadi setelah perampasan modal itu terjadi. Freeport itu berkooperasi dan juga ada beberapa perusahaan lain, beberapa PT lain yang kemudian beroperasi di sana di atas tanah Papua, kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan sekali lagi kita menyanyi. Papua bukan merah putih, Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih, baru-baru kau bilang merah putih. Ya, kawan-kawanku sekalian, Tempera sangatlah tidak demokratis, kawan-kawan. Karena kenapa? Mereka yang kemudian ikut terlibat dalam penentuan pendapat rakyat, mereka diintimidasi, dikarantinakan, ditodong dengan senjata. Apakah kau mau masuk ke dalam NKRI atau mau mempertahankan sebagai bangsa West Papua untuk merdeka? Dan itu dari sekian ribu populasi yang ada di Papua, hanya 700-an kawan-kawan yang ikut terlibat di dalam. Dan bahkan itu di bawah ancaman, kawan-kawan. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa Indonesia dalam saat ini masih bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, kawan-kawan. Bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Indonesia sedang terancam. Selain itu juga mereka mengancam bangsa Papua. Mereka menindas, Indonesia menindas, mengkolonisasi bangsa Papua. Ya, dari kawan-kawan, perlu kita suarakan, berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua. Karena apa? Dari perjuangan sebelumnya, Indonesia tidak pernah menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua, dan bahkan tidak pernah menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di tanah Papua. Maka hal yang terakhir, solusi yang paling terakhir, berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua. New York Agreement, jalan aneksasi ilegal Indonesia atas Papua Barat. Karena kenapa, kawan-kawan? Ilegal, kawan-kawan. Karena tanpa seorang pun bangsa Papua atau orang asli Papua yang ikut terlibat di dalam itu, kawan-kawan. Buka akses jurnalis di West Papua. Perserikatan bangsa-bangsa harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, perluasan sejarah, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di atas tanah Papua. Ya, dari mungkin itu orasi singkat dari saya yang saya sampaikan pada saat ini. Akhir kata dari saya, apabila kemerdekaan kita sudah dirampas, hidup kita yang dibalut dengan kata-kata pun sudah dirampas, layaknya kita menjadi binatang, kawan-kawan. Apalagi kita tidak mau melawan, layaknya kita disebut fosil.
Nah, mungkin itu resiko dari saya. Sekian dan saya berikan ke orator yang lain.